Lubang hitam sangatlah besar. Sebagai objek paling padat di alam semesta, lubang hitam memiliki massa yang sangat besar, sehingga tarikan gravitasinya tidak memungkinkan apapun, bahkan cahaya, untuk lolos dari cengkeramannya. Namun di dunia lubang hitam ini, ada monster yang jauh lebih menakutkan. Baru-baru ini para astronom menemukan sebuah lubang hitam yang beratnya 33 miliar kali lebih berat dari matahari. Raksasa antariksa ini berada di pusat galaksi elips super raksasa bernama Abell 1201 yang berada 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam ini begitu besar hingga diberi sebutan langka lubang hitam ultramasif. Tidak heran, lubang hitam ini lebih dari 8.000 kali lebih berat daripada lubang hitam supermasif yang berada di pusat galaksi Bima Sakti. Lubang hitam ultramasif ini merupakan lubang hitam pertama yang ditemukan dengan bantuan pelensaan gravitasi. Metode ini didasarkan pada fakta bahwa objek yang sangat masif seperti galaksi membelokkan cahaya dari objek yang lebih jauh dan memperbesarnya. Hal yang menarik dari metode penelitian ini adalah memungkinkan para astronom untuk mempelajari lubang hitam yang tidak aktif. Metode ini bisa membantu kita mendeteksi banyak lubang hitam baru di luar semesta lokal kita, yaitu area di sekeliling galaksi kita. Mungkin ini juga bisa membantu menemukan objek-objek eksotis yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sekarang kita bahas instrumen mengagumkan lainnya yang secara efisien membantu kita menjelajahi antariksa, yaitu teleskop luar angkasa James Webb. Ketika mengamati galaksi-galaksi muda yang terlihat seperti titik merah saja bagimu, teleskop ini melihat sejumlah siklon menakjubkan yang berputar-putar di pusatnya. Itulah lubang hitam. Yang menarik, lubang hitam raksasa diyakini menjadi pemain penting dalam sejarah awal kosmik. Namun James Webb secara rutin menemukan jumlah yang tak terduga dari monster-monster ini. Sebagai contoh, dengan menggunakan teleskop, para astronom mendeteksi lubang hitam supermasif yang berasal dari masa saat usia alam semesta kurang dari 600 juta tahun. Dalam istilah alam semesta, lubang hitam itu masih bayi. Ini lubang hitam supermasif aktif yang paling jauh dan aktif yang pernah diamati. Lokasinya berada di pusat galaksi induknya, yaitu CIRS 1019. Lubang hitam itu sangat kecil dan tidak masif. Ini bahkan salah satu yang terkecil yang ditemukan di masa awal alam semesta. Ukurannya setara dengan 9 juta matahari. Kedengarannya memang sangat besar, tapi kenyataannya, lubang hitam supermasif biasanya tumbuh hingga miliaran kali lipat massa bintang kita. Ada hal lain yang tidak biasa dari penemuan ini, dan ilmuwan kesulitan untuk menjelaskannya. Seharusnya lubang hitam supermasif butuh waktu lebih dari 600 juta tahun untuk bertumbuh hingga mencapai potensi penuhnya. Pertumbuhan itu terjadi ketika lubang hitam melahap materi di sekelilingnya atau bergabung dengan lubang hitam yang lebih besar. Bahkan lubang hitam yang mirip dengan yang ada di pusat galaksi Bima Sakti, yang masanya hampir 4,3 juta kali matahari, seharusnya bisa dilihat di alam semesta yang lebih baru. Sebenarnya para ilmuwan sudah lama menduga bahwa lubang hitam supermasif mungkin ada di alam semesta awal. Tapi teori ini baru bisa dibuktikan berkat JWST dan mata inframerahnya. Hasil pengamatan menunjukkan lubang hitam CIRS 1019 secara aktif melahap semua materi yang bisa diraihnya. Lubang hitam yang sedang makan biasanya dikelilingi oleh pusaran gas dan debu yang jatuh ke dalamnya, yang disebut piringan akresi. Gaya gravitasi lubang hitam memanaskan materi ini dan membuat piringan tersebut bersinar. Bukan itu saja, medan magnet sangat kuat yang dihasilkan dalam proses tersebut menyalurkan materi ke kutub-kutub lubang hitam. Dan sesekali, materi ini dilepaskan ke antariksa dalam semburan kembar yang sangat kuat. Semburan ini bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, yang menghasilkan cahaya yang sangat terang. Para astronom mengamati galaksi yang menjadi tempat tinggal lubang hitam luar biasa tua itu sebagai bagian dari Cosmic Evolution Early Release Survey. Mereka melihat galaksi tersebut saat alam semesta kita yang berusia 13,8 miliar tahun baru berusia 570 juta tahun.
Selain lubang hitam yang sangat tua, para ilmuwan juga menemukan dua lubang hitam lain yang mungkin muncul 1 dan 1,1 miliar tahun setelah dentuman besar. Mereka juga menemukan 11 galaksi kuno yang ada di antara 470 hingga 675 juta tahun setelah awal sejarah alam semesta. Nah, bagaimana kalau kita melihat lubang hitam terbesar yang pernah ditemukan para astronom sejauh ini dan mencari tahu apa yang akan terjadi pada bumi jika salah satunya memasuki tata surya? NGC 6166 adalah monster yang telah tumbuh dan memiliki massa 30 miliar massa matahari. Galaksi ini berbentuk elips dan memiliki inti aktif di pusatnya. Galaksi ini juga merupakan salah satu sumber sinar X yang paling terang. Lubang hitam supermasif di galaksi ini menggerakkan dua semburan radius metris yang berlawanan arah, yang merupakan hasil dari jatuhnya gas ke pusatnya. Keunikan lain dari NGC 6166 adalah galaksi ini menunjukkan pergeseran biru, yang artinya ia bergerak ke arah kita. Apakah ini saatnya berkemas dan pergi dari tata surya kita? Lubang hitam supermasif berikutnya berlokasi di rasi bintang Draco, sekitar 10,4 gigatahun cahaya dari kita. Massa lubang hitam supermasif ini lebih dari 30 miliar massa matahari. Selain sangat masif, lubang hitam ini juga sangat besar. Jika lubang hitam itu menggantikan matahari, diameternya akan mencapai orbit Pluto. Lubang hitam berikutnya adalah salah satu yang paling menarik dalam daftar kami. Masanya 40 miliar massa matahari dan sebenarnya merupakan blazar. Ini kuasar paling energetik di antara yang lain, sebuah objek jauh yang sangat terang. Tingkat kecerahan blazar adalah 300 triliun kali lipat matahari dan lebih dari 25.000 kali lipat dari gabungan 100 sampai 400 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Tapi karena jarak kuasar ini sekitar 12,1 miliar tahun cahaya, kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Tapi, kita tahu bahwa lubang hitam di pusat kuasar mengonsumsi materi dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 4.000 massa matahari setiap tahunnya. IC1101 adalah galaksi elips super raksasa. Ini galaksi paling masif yang diketahui sejauh ini. Karena berbentuk elips, galaksi ini tidak terisi oleh gas. Itu sebabnya pembentukan bintang di area tersebut sangat rendah. Adapun lubang hitam di pusat galaksi ini berada pada kisaran massa 40 hingga 100 miliar massa matahari dan memancarkan sinyal radio yang jelas. Tapi tunggu dulu, para astronom telah menemukan keajaiban gravitasi antariksa yang telah berkembang menjadi sangat besar. Lubang hitam yang kubicarakan adalah TON 618 dan masanya mencapai 66 miliar massa matahari. Ya, kita punya lubang hitam ultramasif lainnya di sini. Bayangkan jika kita mengumpulkan semua bintang di galaksi Bima Sakti dan memadatkan materi penyusunnya ke dalam sebuah lubang hitam. Itu masih belum cukup untuk menciptakan TON 618. Jika lubang hitam raksasa ini menggantikan matahari, jari-jarinya akan lebih dari 40 kali ukuran orbit Neptunus. Kalian tahu lubang hitam itu sangat padat, tapi bukan berarti itu semacam predator antariksa yang menjelajahi galaksi dan melahap apa saja yang ditemuinya. TON 618 masih memiliki galaksi yang penuh dengan bintang-bintang dan benda-benda lain yang dengan senang hati mengorbitnya tanpa tertarik ke dalam. Jadi persepsi lubang hitam sebagai penyedot debu raksasa adalah salah. Nyatanya sangat sulit untuk menumbuhkan lubang hitam. Cobalah dan kamu akan tahu. Lalu, bagaimana jika lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi Bima Sakti bergerak mendekati tata surya? Jawabannya sederhana, kita akan hancur. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya, dan tetap saja ia akan mendatangkan malapetaka pada planet kita.
Bumi bersama objek-objek lain yang menyusun tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan berputar mengelilinginya selama-lamanya. Tapi tenang saja, lubang hitam yang sangat besar itu masih jauh dari kita untuk saat ini.